Karena kita pribadi rasakan untuk baca sendiri dengan orang lain bacain untuk kita itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi saya bisa aja share dia punya link ini pelajaran untuk yang dibaca ke saudara-saudara, tapi namanya daging yang nggak terbiasa akan melewati banyak pergumulan, alasan lah, nggak sempat lah, inilah itulah, makanya dibentuklah wadah baca roh nubuat dan berdoa. Nah, wadah ini teman-teman, pertama adalah untuk mau menguatkan kerohanian kita. Itu aja tujuannya, nggak ada tujuan yang lain. Untuk bikin kuat, untuk kuatkan, ya, untuk menguatkan orang punya kehidupan kerohanian. Untuk diingatkan prinsip-prinsip kehidupan orang itu kayak gimana sih, ya kan? Dari roh nubuat, apalagi kita Advent kan? Nah, roh nubuatnya apa sih prinsip-prinsipnya? Nah, itu diingatkan. Nah, jadi gimana dia punya sistem, ya? Sistemnya adalah kayak gini. Jadi dalam satu minggu, ya, dalam satu minggu itu akan satu minggu itu akan ada 3 bahan bacaan. Yang bacaannya pendek-pendek aja, nggak panjang-panjang, itu dia. Dan dibacanya nggak sendiri, tapi ada teman satunya, supaya ketika ada teman satunya, kita itu bisa terpacu. Memang saya harus baca itu. Dan ada yang ingatkan, ayo kita baca, kayak gitu. Karena kalau misalnya cuma di-share, palingan bisa aja kelewatan. Tapi kalau ada temennya, misalnya kita pasangan sama Mama Soisa, toh? Oh, Mama Soisa akan ingatin, Dedi, ayo kita baca. Nah, kayak gitu. Dan disitulah wadah kita baca, sharing, dan saling mendoakan satu sama lain. Nah, jadi ini terbuka grup ini terbuka untuk siapa aja yang mau istilahnya gimana, ibaratnya kayak gini lah. Ibaratnya ini salah satu contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau saya mau mau menjahit, oke? Mau menjahit, oke? Saya mau menjahit. Saya akan pasti cari kelompok yang suka menjahit, betul nggak? Ya kan? Oh, saya mau cari kelompok yang suka menjahit. Oh, ini Maksil suka menjahit. Aku akan deket sama komunitas yang suka jahit supaya saya punya rasa suka menjahit itu ter, terjaga, dia punya kondisi supaya berkembang terus. Begitu juga dengan iman kita. Kita harus cari cara apa aja supaya iman ini bisa dipertahankan tetap panas. Itu penting banget. Jadi apapun caranya yang kita bisa lihat, ini bisa caranya bisa nih memanaskan iman saya. Oh, saya mau ikut itu. Oh, saya mau ikut ini. Itu tujuannya semua tuh bukan karena, oh, karena semua ikut, kita mau ikut. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya iman saya tetap panas. Itu dia. Nggak ada tujuan lain. Itu dia. Jadi kalau tujuannya bukan itu, kita pun nggak akan bikin ini. Jadi tujuannya supaya kita memanaskan iman kita. Jadi kalau ada yang mau ikut, mau berpartisipasi, silakan bilang ke Geidi untuk kita masukkan ke grup, dan kita di sini bisa bisa ini ya, kita berpasangannya ganti-ganti. Jadi hari ini bisa sama Brother Alex, dan disitulah kita bisa lebih dekat dengan umat Tuhan satu sama lain. Yang kita kemarin waktu kapan itu sama Mem Olis ya kan, aduh kalau begini jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan Mem Olis ya gitu kan, kita bilang. Terus kita bilang, Mem, soalnya kita orangnya kalau nggak ada, maksudnya kita pribadi, kalau nggak ada bahan ngomong, kita nggak akan ngomong. Kita nih orangnya, nggak tahu ya, diem lah. Di rumah juga sama Kokore, sama Mak, kalau nggak ada bahan ngomong, kita akan diem. Tapi kalau ada bahan ngomong, kita ngomong. Kalau nggak perlu, kita nggak ngomong. Kita bilang gitu. Tapi dengan BRB ini, kita jadi, mau Mem Osi sharing apa, ini bagus. Jadi membuka jalan supaya ada juga patokan untuk apa? Untuk yang kita omongin. Ya kadang-kadang kan ngomong ketemu Mama Soisa nggak tahu apa yang diomongin, so ngomong yang lain-lain toh. Tapi dengan bertemu ini ada patokannya, kita jadi ngomong sesuai dengan bahan firman Tuhan. Itu dia. Jadi untuk misalnya Kak Jeff di sini ya, siapa aja ya, mau Om Denal ya, kalau mau ikut juga silakan ya. Siapa aja yang belum bergabung, Tante juga kalau misalnya belum, Tante Om ya, kalau mau ikut silakan ya. Karena ini adalah cara-cara yang kita bisa bikin di masa-masa akhir. Nanti kalau ada cara yang lebih bagus, kita akan bikin. Yang penting supaya kita punya iman tetap panas untuk dikuatkan sama firman. Nah, oleh waktu kesempatan ini, kita akan minta beberapa orang untuk kesaksian apa yang udah didapat benefit dari BRB ini. Dan waktunya Itin akan timer cuma 1 menit.
Jadi jadi memang 1 menit aja ya. Jadi supaya nggak kepanjangan. Jadi kalau udah, jadi terserah mau ngomong apa aja. Tapi kalau dengar timer, tolong berhenti, boleh? Oke, bisa gitu? Oke, ya. Jadi kita akan perwakilan ya. Dua anak-anak, dua yang udah tua, dan tengah-tengah yang baya-baya atau bagaimana ya. Oke, kita mulai dulu dari yang rambutnya paling putih. Maksil. Kita yang dituakan dulu. Mau kasih tahu apa benefitnya selama ini Maksil ikut BRB atau baca roh nubuat dan berdoa. 1 menit ya Maksil. Kalau udah denger Ipin punya lagu, berarti sudah stop. Silakan Maksil. Oke, kita lihat di sini di kemajuan kita di mana kami ada RB dengan Alex, dengan Vista, dengan siapa lagi di sini? Nita, dengan Reni. Di sini ada kemajuan untuk kita mau hidupkan akan kehidupan kita di mana kita selalu mau berkomunikasi dengan Bapa, yaitu melalui akan roh nubuat yang kita pelajari, kita akan berdoa untuk memuji akan kemuliaan akan Bapa yang di surga. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya Tante Marce yang rambut putih. Ini perwakilan dari yang rambut-rambut putih. Silakan. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang sejak mengikuti BRB ini, aduh semangatnya kayak diperbaharui lagi dan aduh, terima kasih banyak, sangat menolong. Kita kan sendiri, ya ini aja karena aku di Tondano ya, tapi kalau di kebun aku country livingnya sendiri, nggak ada tetangga lagi. Jadi ya kebanyakan ya tinggal berkomunikasi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan dengan adanya ini mah, aduh, bukan main. Saya bilang puji Tuhan, untuk saya pribadi sangat-sangat menguatkan iman saya. Dan kita punya tadi malam, dari subuh, dari pagi kita bangun, siang hari dan malam hari, kita harus pacu hati nurani kita berhubungan dengan surga melalui firman Tuhan, dan sangat-sangat powerful untuk kita pribadi. Puji Tuhan, mari saudaraku, jangan kita remehkan ini, karena ini sangat membawa iman saya itu lebih bertumbuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Inilah dari perwakilan dari rambut-rambut yang sudah putih atau yang sudah dituakan ya. Sekarang kita ke tengah, ke bawah dari anak-anak, yaitu Sami dan Aca. Dari Sami dulu, silakan. Jadi selama kami ikut BRB-nya Terbaca Nubuat dan Berdoa ini, kami diingatkan kembali bahwa kita punya pikiran itu enggak, itu adalah fondasi pasir yang mana kita itu nggak bisa bergantung kepada dia. Karena kalau kita selalu bergantung kepada kita punya pikiran, kita akan selalu salah gitu. Dan kita juga ingatkan bahwa semua yang penggodaan yang kita hadapi itu sebenarnya itu hanya di batas kita punya kemampuan, nggak lewat dari kita punya kemampuan. Dan dibilang juga bahwa penggodaan itu ada jalan keluar yang Tuhan sudah persiapkan. Makanya kita nggak ada alasan untuk kita bilang bahwa penggodaan yang saya alami itu sangat sulit untuk saya lewatkan. Makasih. Oke, oke. Jadi apa namanya? Ini tunggu ya, bentar aja. Oke, Aca dulu lah. Di impresi saya dengan membaca BRB itu, jadi jika kita meremehkan firman Tuhan sekarang, apakah kita siap berhadapan langsung dengan pemilik firman Tuhan yang sekarang firman Tuhan yang itu kita remehkan?
Terus habis itu pastilah kita semua itu harus bertekad bahwa kita itu bukan menjadi bagian orang-orang yang mengabaikan dan menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita yang Tuhan sudah kirimkan dari hari ke hari. Jadi kita cuman terkesan satu hal ini puji Tuhan ya untuk Sami ya Sami. Jadi yang kita kan sebagai kita yang buat ini kan nggak tahu ya respon masing-masing bagaimana. Tapi dengan ada komentar itu membuat kita tahu oh ini anak gedit gitu. Nah dengan satu komentar Sami di grup itu membuat kayak kita lihat oh ini anak gedit banget ini. Jadi dia bilang gini. Jadi saudara-saudara sehabis kita dengan pasangan itu kita itu apa? Kita udah ngomong, kita harus laporan supaya di checklist. Jadi memang make sure kita baca gitu. Itu jaga kan supaya kita memang benar-benar baca gitu. Nah, jadi salah satu yang Sami chat gini. Kita bacanya dari belakang ya. Semangat dia bilang. Semangat. Dia bilang, kita dengan pasangan sudah bahas ya, dia bilang. Biarlah kita memberikan semua masalah kita, dia bilang. Sehingga nggak ada rahasia dan motif yang nanti diungkapkan. Karena sudah beres. Waduh, itu dia. Itu kita nggak suruh loh. Kita maksudnya nggak suruh dia, kamu make sure ya ketik ini. Kita nggak pernah. Tapi dia yang palingan kan yang lain kan, wah, BRB ini sudah selesai. Tapi kita lihat beberapa kali Sami kalau dia selesai BRB sama pasangannya, dia selalu kasih kata-kata yang jadi impresinya dia gitu. Harus begini ya, harus begini. Aku lihat, oh puji Tuhan, ini anak gedit artinya, itu dia. Jadi kita bersyukur banget lah sama Tuhan karena kita tahu Sami itu bukan lagi dididik sama Mice atau Kokorei sama Ma ya. Sami lagi dididik sama Roh Tuhan. Itu dia. Kita bilang lagi dididik Roh Tuhan karena kalau mau lihat orang tiga pun mau didik banyak salahnya masih. Tapi kita selalu ingatkan Sami, orang mau bikin yang benar dan orang mau berubah dan Sami dididik sama Roh Tuhan. Itu sama seperti Mice, Kokorema pun harus dididik sama Roh Tuhan. Jadi puji Tuhan. Jadi Sami semangat juga terus, oke? Oke. Perwakilan terakhir adalah dari suara laki-laki. Kita mau minta Bapak di bumi. Berapa, Alex? Puji Tuhan, kita diberikan probation ya, masih dipertahankan probation ini, atau dulu saya dengar di sana itu adalah pintu kasihan. Jadi kita masing-masing ini punya pintu kasihan belum ditutup karena masih diberikan napas. Dan napas ini perlu dinapasin terus. Bayangkan saja kalau kita di ICU, dan bukan saya mau anjurkan kita ke sana ya, tetapi kegiatan di ICU itu, intensive care unit itu, biasanya orang yang gagal napas harus dinapasin terus. Pokoknya pakai oksigen yang dalam botol dan segala macam. Cara harus dibuat. Itu untuk menghidupkan tubuh yang nanti binasa ini. Tubuh yang akan binasa karena tua dan mati juga. Sementara dilakukan ini adalah mau menapasi tubuh ini yang akan mati ini, nanti setelah dia mati dibangkitkan dan dia akan selama-lamanya dengan firman atau napas itu yang kita dapat mengenai dalam BRB ini. Jadi saya yakin ini satu langkah yang sangat baik, sangat positif untuk kita bisa pertahankan ini. Semoga ke depan kita tetap bertahan terus. Jadi kita ada kata endure, semangat dan juga bertahan terus. Ya, bertahan. Karena kadang-kadang kalau setelah itu dia habis seperti dia dingin lagi, berarti tetapi dengan adanya ini kita tetap bertahan terus. Karena orang yang bertahan sampai akhir, Matius 24 ayat 13, itulah yang diselamatkan. Mungkin saya tambahkan. Karena waktunya langsung aja renungan meet and drink ya Mas Isa. Oke.
Oke, saudara-saudara, menyambung meet and drink. Jadi ini kalau yang kita lakukan ini biasanya kita lakukan itu di gereja, itu perjamuan suci kan? Perjamuan suci ada makan roti dan minum anggur. Ya, itu adalah institusi yang Tuhan kasih ke murid-murid sebelum dia mati untuk dibuat untuk mengingat akan dia, itu dia, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita di sini sudah ada meet and drink. Jadi ada beberapa orang juga yang orang akan berpartisipasi ya. Tapi kita eh, membuat ini berdasarkan pengertian. Nah, jadi apa sih yang kita sedang mau bikin ini? Untuk apa? Pertanyaannya kan? Untuk apa kita bikin ini? Ya kan? Untuk apa kita bikin ini? Nah, kita mau kutip, coba kita buka Matius 24 ayat 12. Yang ayat yang tadi. Matius 24 ayat 12. Ada yang boleh baca? Matius 24 ayat 12. Nona, belakang. Oke, ada berapa kelompok orang di sini? Apa? Ada apa? Ada orang yang iniquity atau dosa, ya kan, kejahatan. Ada orang yang love. Oke, ada dua kelompok. Oke? Tetapi yang dibilang di sini, oke? Kita mau minta Sami sama Revelation ke depan. Ke depan dulu, sayang. Jadi ada dua kelompok orang toh. Ada orang yang udah jahat di sini, ya. Revelation. Oh, ya. Sini. Ya. Dan ada orang yang di sini apa? Love, ya kan? Cinta. Oke? Jadi Revelation golongan cinta atau kejahatan di sini? Cinta. Sami apa? Golongan kejahatan atau cinta kalau Revelation cinta? Kejahatan atau cinta? Kalau Revelation cinta, artinya Kak Sami golongan kejahatan atau cinta? Kalau Revelation cinta. Jahat atau cinta? Kalau Kak Sami golongan yang mana? Cuma ada Kak Sami kejahatan. Oke? Ini ada dua. Berapa golongan Sami? Revelation? Apa aja? Cinta sama kejahatan. Yang bilang yang kuat. Kejahatan. Nah, kejahatan. Siapa yang kejahatan? Revelation apa? Cinta. Cinta. Oke. Nah, dibilang Revelation belum selesai. Dibilang banyak orang yang pindah ke kejahatan. Itu dia. Ini yang dibilang di ayat. Jadi orang yang awalnya love, dia pindah ke kejahatan. Sehingga ketika misalnya ya di sini orang Kanaya boleh di sini, boleh ikut berbaris di grup cinta. Di grup cinta. Oke, ini kita grup cinta ya. Ketika Revelation pindah ke sini sudah tidak cinta lagi, kejahatannya bertambah enggak? Kanaya ikut lagi ke sana, bertambah lagi, love-nya semakin enggak ada, semakin dingin. Karena semuanya pindah ke mana? Ke kejahatan. Jadi yang membuat love itu jadi dingin adalah kita punya dosa. Itu dia. Itu dia. Ya. Oke, terima kasih 3 anak. Nah, pertanyaannya apa solusinya kan? Kita mau tahu gimana supaya saya bertahan di love ini dan nggak ke kejahatan, betul? Kita buka apa itu dosa. John 1:34 apa itu dosa? Pelanggaran hukum Tuhan. Artinya setiap kali melanggar hukum Tuhan, saya akan meningkatkan kejahatan dan saya punya cinta akan semakin dingin. Itu dia. Boleh? Ngerti semua? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan, apa upahnya? Roma 3:23, apa upahnya? Kematian. Jadi kematian di sisi sini atau di sini?
Di botol kuning atau baju kuning? Di sini kematian. Oke? Nah, mari kita lihat. Kalau di sini kematian hasil melanggar kan? Apa itu definisi love? John 14:15. Apa definisi love? Kalau kamu love, kamu akan menurut hukumku. Betul? Artinya di sini enggak love, kamu melanggar, mati. Artinya di sini kalau kamu love, kamu menurut. Boleh? Menurut. Boleh? Artinya kalau misalnya di sini mati, di sini apa? Hidup. Artinya kita harus mempertahankan apa sebenarnya? Kehidupan. Boleh? Kita harus mempertahankan kehidupan. Nah, pertanyaannya apa itu kehidupan? Kita buka John 6. Apa itu kehidupan? Saudara-saudara, yang saudara pertahankan itu kehidupan sekarang? Ini? Yang orang lagi hidup ini gerak-gerak? Bukan, yang kita mau pertahankan itu kehidupan kekal. Bukan kehidupan yang orang lagi jalan bisa gerak-gerak. Bukan ini yang mau dipertahankan. Ya, jadi artinya dengan kata lain yang Matius 24:12 mau bilang, banyak orang yang buang dia punya kehidupan kekal. Itu dia. Jadi ketika love banyak orang sudah semakin dingin, sudah kejahatan jadi bertambah-tambah. Lihat tadi kan, semakin waktu Revelation pindah ke sini, jadi makin apa? Makin banyak DP kejahatan, makin banyak DP kejahatan. Di sini makin sedikit. Itu dia kan? Artinya dibilang bahwa banyak orang yang membuang dia punya kehidupan kekal. Nggak mau mempertahankan kehidupan kekal. Nah, caranya bagaimana punya kehidupan kekal? Kita buka John 6. Kita buka dari ayat 53. Silakan. Kak Jeff boleh baca John 6:53? Ya. Nah, jadi untuk saya punya hidup harus apa? Makan daging dan minum darah Tuhan Yesus. Dibilang. Jadi untuk saya nggak kehilangan kehidupan kekal, kamu makan ya daging dan darah saya punya supaya kamu ada kehidupan. Boleh? Boleh? Nah, sekarang mari kita baca Kak Jet. Lanjut ayat 54 Kak Jet. Nah, jadi kalau kamu minum dan makan, kamu punya kehidupan kekal. Walaupun kamu kehilangan ini hidup sekarang, ya, kehilangan mati, kamu nanti saya akan bangkitkan. Gimana? Boleh? Nanti kamu saya akan bangkitkan. Waduh, oke, mantap kan? Tapi pertanyaannya jangan sampai jadi dingin dan kehilangan kehidupan kekal. Jadi salah satu caranya yang Tuhan bilang supaya kamu tetap dalam kehidupan, kamu makan dan minum darah dan daging saya. Boleh? Oke, kita baca lagi. Kita baca lagi ayat 55. Makanan. Bahasa Inggrisnya, my flesh adalah meat dan my blood itu drink. Jadi meat and drink. Boleh? Jadi artinya salah satu cara yang Tuhan bilang, make sure kamu ada kehidupan kekal terus ya. Kamu bikin meat and drink. Boleh? Oke, tapi ada tapinya. John 6 ayat 63. John 6 ayat 63. Ada tapinya. John 6:63. Silakan Kak Jeff, hari ini pembaca ayat kita. Jadi Kak Jeff, apakah ini orang mau makan ini roti dan anggur ini ada gunanya nggak? Dibilang apa? Yang berguna apa? Daging sama sekali apa? Jadi saudara-saudara, ini roti kepek-kepek yang kita mau makan ini, roti yang kita mau makan ini, dan anggur yang kita minum ini tidak berguna. Jadi, pertanyaannya kenapa dibikin?
Ya kan? Pertanyaannya kan kalau ini nggak berguna, kenapa nggak dibikin? Karena ini harus dibuat supaya mengingatkan sama torang bahwa torang hidup dari perkataan firman Tuhan. Jadi setiap kita kali makan, torang diingatkan, ngana punya hidup so berdasarkan firman Tuhan ya enggak. Itu yang harus kita diingatkan. Jadi setiap makan, ini menunjukkan saya bergantung, saya mau bergantung sama firman Tuhan. Saya mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Itulah artinya makan dan minum. Makan dan minum ini arti, ada nggak makanan yang kita makan, tapi makanannya di luar kita? Ada nggak? Oh, hari ini kita makan, saya mau makan gado-gado. Kita makan gado-gado satu piring. Tiba-tiba gadonya ada di luar kita. Enggak. Namanya makan itu jadi satu. Betul nggak? Jadi dengan saya makan minum ini, saya bilang, saya mau jadi satu sama firman Tuhan. Itu dia. Ya, jadi nggak ada gunanya kita makan ini, tapi minum ini, tapi kita nggak menjadikan firman Tuhan nomor satu dan kita makan setiap hari. Jadi ini kan kita buatnya setiap Sabat kan? Tapi nggak ada gunanya kita makan ini setiap Sabat, tapi kita lupa makan setiap hari. Itu dia. Siapa yang di sini lupa makan makanan jasmani? Ada yang lupa? Enggak, tuh puru jadi DP alarm toh. Aduh udah kerucuk-kerucuk makan, makan. Nah, pertanyaannya, kita sadar nggak kita ini lapar rohani? Minta sama Tuhan untuk kasih alarm kalau rohani kita lagi mati dan butuh firman Tuhan. Itu dia. Jadi kenapa kita belajar setiap hari? Karena kita mati rohani dan mau hidup. Itu dia. Dan kalau berhenti makan gimana? Ya jangan heran mati. Sama seperti tubuh, kalau nggak dikasih makan ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, apa hasilnya? Mati. Begitu juga kerohanian. Kalau kerohanian nggak disokong sama firman Tuhan, lama-lama mati dan jadi dingin, akhirnya pindah kejahatan yang bertambah-tambah. Itu sudah rumus sebab akibat. Boleh? Boleh? Nah, kita buka ayat terakhir kita di Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Sebelumnya kita baca 16 dulu ya, 16 lah. Kolose 2:16. Apa kata pertamanya? Kolose 2:16. Oke, katanya apa? Janganlah satupun orang, ya kan? Therefore, oleh sebab itu. Artinya oleh sebab itu tuh ada, oleh sebab itu tuh apa sih? Sebab atau akibat? Oleh sebab itu, sebab atau akibat? Akibat, oke? Jadi karena ada sebab, inilah akibatnya. Jangan orang hakimin kamu. Gimana? Boleh? Ya, jadi oleh sebab itu, ini adalah akibat yang karena sebab. Dan sebabnya di ayat, kita baca mundur ayat 14. Itu sebabnya. Kenapa nggak boleh ada yang hakimin kamu nanti di ayat 16? Karena ayat 14. Coba kita baca ayat 14. Karena sebabnya adalah kamu punya catatan hutang dosa sudah dipakukan di kayu salib. Boleh? Jadi sebabnya apa? Kamu punya dosa-dosa sudah dipakukan di kayu salib. Sudah dipakukan di kayu salib. Oleh sebab itu jangan ada yang menghakimi kamu. Ya. Nah, jangan ada yang menghakimi kamu kan bisa dua arti toh. Bisa karena kamu bikin atau kamu nyandak bikin. Betul? Betul? Kalau misalnya, jangan hakimin dong. Pertanyaan jangan hakimin karena saya bikin atau nggak bikin. Betul? Mari kita baca ayat 16. Mari kita baca ayat 16. Jangan ada orang menghakimi kamu tentang apa? Yang orang mau bikin. Ya, mau orang ini. Dan meet and drink-nya di saat apa? Holiday, new moon, dan Sabat. Ada 3 waktunya dan yang dibikin adalah meet and drink. Jadi yang orang mau bikin ini berdasarkan ini ayat. Di mana yang kita bikin meet and drink, waktunya salah satunya hari Sabat. Nah pertanyaannya ini ayat ngomong, jangan orang menghakimin kamu karena kamu bikin atau kamu nggak bikin, betul nggak? Jawabannya ada di ayat 17. Apakah ini sudah nggak dibikin atau masih dibikin? Oke? Ngerti pertanyaannya?
Jadi ayat 16 ini meet and drink ini apakah udah nggak dibikin ya karena sudah dipakukan catatan dosa, apakah ini nggak usah dibikin atau masih dibikin? Mari kita lihat ayat 17. Semua yang di ayat 16 adalah shadow dari hal-hal yang sudah terjadi atau yang di depan. Yang di depan. Artinya kita bikin sekarang karena ini mau melambangkan apa yang nanti terjadi di depan. Bagaimana? Di depan. Artinya di depan masih ada apa? Meet and drink. Jadi kita meet and drink di sini di waktu-waktu yang ditentukan karena di depan kita juga mau ada meet and drink. Pertanyaannya meet and drink apa? Kita ke Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Pertanyaannya meet and drink apa? Karena dibilang kan, jangan ada ya orang yang menghakimin kamu. Kalau kamu lagi bikin meet and drink saat holiday, new moon, Sabbath day, dan itu karena itu melambangkan sesuatu yang mau terjadi di depan. Nah, yang di depan emang mau ngapain meet and drink apa? Kalau orang sekarang roti dan anggur, toh? Oke, ayat 1 Kakak Jeff. Iya. Ada minuman, air kehidupan yang orang akan minum? Oke, ayat 2. Jadi ada makanan Kak Jen? Buah pohon kehidupan. Artinya meat and drink yang sekarang ini menunjukkan kita nanti akan minum air kehidupan dan makan buah kehidupan. Gitu. Jadi kenapa ini melambangkan itu? Karena kita harus diingatkan terus. Tujuan kamu punya hidup ke surga loh. Ke surga loh tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu mau makan apa? Buah pohon kehidupan dan minum air kehidupan loh. Itu tujuan kamu. Itulah yang mau diingatkan. Dan make sure sebelum ke sana orang-orang yang masuk sana adalah orang-orang yang tidak mengulangi lagi kesalahan Adam dan Hawa. Apa kesalahan Adam dan Hawa? Melanggar yang Tuhan perintahkan. Artinya orang di dunia ini belajar untuk menurut apa yang Tuhan katakan supaya kita bisa kembali dan makan lagi air kehidupan dan buah pohon kehidupan yang dilambangkan kita makan ini. Dan makan dan minum ini juga melambangkan bahwa kita tiap hari mau bergantung sama firman Tuhan. Bukan kita punya perasaan, bukan kita punya situasi, bukan kita punya kondisi. Kita mau 100% bergantung sama firman Tuhan. Inilah artinya makan. Yaitu kita izinkan firman Tuhan yang kontrol kita punya pikiran, yang kontrol kita punya kata-kata. Bukan kita punya daging lagi yang keluar. Tetapi Kristus yang hidup saya disalibkan. Selamat meet and drink. Kita akan kembalikan sama Mas Lisa. Baik, terima kasih atas renungan yang sudah dibawakan oleh Cece. Doa meet and drink oleh Mama Lina. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Sabat di siang ini. Tuhan sudah mempertemukan kami di keluarga Runtuh kami. Terima kasih juga untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan dari pagi dan juga yang sudah disampaikan oleh Dedi, bahwa benarlah hidup kami harus bergantung kepada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena saat ini kami akan mengambil meat and drink sebagai lambang daripada kehidupan Kristus yang sempurna, yang mana lambang ini tidaklah berarti apa-apa tanpa firman itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang membersihkan hati kami semua agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan.
karena bukan hanya perkataan sehingga kami dibersihkan, tapi karena penurutan kami, dan walaupun penurutan kami itu tidak menghasilkan keselamatan, tapi kami menurut karena Kristuslah yang menurut di dalam kami. Terima kasih Bapak, dan kami percayakan juga makanan yang disiapkan oleh keluarga dan juga teman-teman yang membawanya, biarlah itu menjadi kekuatan bagi tubuh kami, karena Tuhan Yesus bilang bukan hanya makanan jasmani yang menopang kami, tapi yang terlebih adalah makanan spiritual. Bapa di surga, kami serahkan itu menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kita buka bersama lagu Sion nomor 200, dosamu dihapuskan. Yang melayani pada siang hari ini, Opa Odi sama Bapak Alex Palyama untuk membagikan anggur dan roti. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk mengambil roti dan anggur ini, saya mempersilahkan untuk berdiri. Dosamu dihapuskan sambil Miss Andri dibagikan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, meski sangatlah besar. Sama-sama. Meski sangatlah besar, dosamu dihapuskan, dosa dihapuskan, meski sangatlah besar, meski sangatlah besar. Ayat 2. Dengarlah suara Yesus yang memanggil. Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu. Amat besar, amat besar rahmatnya, hatinya murah, dosamu memanggil padamu, yang memanggil padamu. Ayat ketiga. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Hai pandanglah, hai pandanglah padaku, kata Tuhanmu, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi, tak diingatnya lagi. Baik, saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum ini peristiwa yang pertama kali dimulai oleh Yesus sendiri waktu dia datang di dunia ini. Tadi bagian dari pelajaran sebelum kayu salib, bagaimana kita bisa melihat kasih Bapa dan anak yang sudah berkorban untuk orang punya keselamatan. Dan inilah satu cara untuk kita mengingat kematian Tuhan Yesus yang Yesus sendiri bilang, setiap kali orang bikin ini, orang ingat akan kehidupan Tuhan Yesus yang berakhir di kayu salib, yang dikorbankan untuk orang punya dosa-dosa.
Walaupun ada kebangkitan setelah itu, dan sekarang Tuhan Yesus ada di surga, tapi yang titik tolak atau titik beratnya yang kita mau renungkan saat ini adalah kematian Kristus. Dan kita ingat waktu di perjamuan itu, murid-murid pun banyak belum mengerti. Apa buktinya? Waktu datang pencobaan, mereka kocar-kacir. Namun karena ini dilakukan setiap kali, seperti yang Petrus bilang di 2 Petrus 1 ayat 12, aku tidak lalai. Orang yang menyangkal Yesus 3 kali ada di perjamuan. Orang yang menjual Yesus juga ada di perjamuan. Orang yang berdosa termasuk murid-murid Yesus, 12 murid Yesus waktu itu ada di perjamuan. Tapi yang bertahan akan ikut sama-sama sampai di kerajaan surga. Itu Tuhan Yesus punya janji. Dan kita juga semua mendapatkan undangan yang sama. Biarlah kita makan dan minum dengan berpengharapan bahwa kita, kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita pasti akan bertemu dengan yang tadi bilang firman Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita, yang sudah berkorban banyak untuk kita punya kehidupan. Kalau kita percaya lambang ini dan bayang-bayang ini, mari kita makan dan kita minum sama-sama. Sambil kelas dikumpulkan oleh Bapak Alex, kita mengundang orang muda untuk melayani orang tua untuk makan kita pada siang ini. Orang muda, cewek-cewek cantik, ada kakak Queen, kakak Presi, ada Nona, ada kakak Maribel, layanilah orang-orang tua kita yang ada di sini. Bagikan piring saya sama orang tua ya. Mau pindahkan dulu saya. Bagikan piring sama mama-mama ya. Mari, Ibu, Bapak, mari silakan. Bagi orang tua kita, silakan makan. Nanti